Selamat datang di Cek Faktet, ruang di mana fakta, cerita di balik layar, dan kontroversi sepak bola Asia kita kupas tuntas. Di channel ini, kami tidak hanya menyorot skor akhir atau statistik pertandingan, tetapi juga menelusuri peran manusia yang membuat pertandingan menjadi penuh emosi, kejutan, dan kadang kontroversi. Kali ini sorotan kita tertuju pada sosok yang memimpin laga panas antara Timnas Indonesia dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seorang wasit asal China yang namanya tak asing lagi dalam dunia sepak bola Asia, Manning. Sebuah malam di King Abdullah Sport City, jadi Minggu dini hari 12 Oktober tahun 2025 menjadi saksi kontroversi yang memicu protes pemain, supporter, dan analis sepak bola yang menyoroti keputusan-keputusan kontroversial yang tampak berat sebelah dan merugikan Timnas Indonesia. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Irak melalui gol sematawayang Zidane Iqbal pada menit ke-76, sebuah hasil yang menutup peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sekaligus menimbulkan gelombang kritik terhadap kepemimpinan wasit di lapangan. Manning, yang memegang lisensi FIFA sejak 2011, bukanlah sosok asing dalam dunia perwasitan internasional. Ia telah memimpin ratusan pertandingan di berbagai kompetisi Liga China, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga Liga Champions Asia. Namun, malam itu, namanya kembali menjadi pusat perhatian bukan karena reputasinya, melainkan keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial yang berdampak langsung pada hasil pertandingan dan emosi Timnas Indonesia. Bersama 5 asistennya, Shofi sebagai asisten wasit 1, Yang Xiang sebagai asisten wasit 2, Shen Yanhu sebagai ofisial keempat, Fu Ming sebagai wasit VAR, dan Sivakon Pu Udom sebagai asisten wasit VAR. Manning memimpin pertandingan dengan ketegasan yang dipertanyakan, memicu protes dari pemain dan pelatih, sekaligus menimbulkan pertanyaan bagi publik yang menonton. Keputusan pertama yang memicu kontroversi terjadi saat menit ke-80, ketika Kevin Dix ditendang dengan sengaja oleh Zaid Tassin, bek Irak yang berada sebagai orang terakhir pertahanan. Saat itu, Kevin Dix tengah melakukan kombinasi dengan Miliano Jonathans di sisi kanan lapangan. Insiden berbahaya tersebut tak menghasilkan kartu apapun bagi Tassin. Padahal, dalam aturan permainan, tindakan itu seharusnya berbuah kartu merah langsung karena menimbulkan risiko cedera serius. Tidak berhenti di situ, kontroversi berikutnya hadir pada menit injury time saat Kevin Dix berusaha mengontrol bola di kotak penalti, namun tangan Zaid Tassin mengenai wajahnya. Protes langsung dilayangkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Meski Tassin mendapatkan kartu kuning kedua dan akhirnya diusir dari lapangan, keputusan Manning justru menolak memberikan penalti kepada Indonesia, memilih melanjutkan pertandingan dan hanya menghadiahkan tendangan bebas untuk Irak. Keputusan ini membuat supporter dan analis mempertanyakan konsistensi serta objektivitas wasit asal China tersebut. Sebelumnya, dalam insiden lain, Zaid Tassin menjaga Lawal Romi di sisi pertahanan, yang seharusnya berbuah kartu merah karena posisinya sebagai pemain terakhir yang mencegah peluang jelas. Timnas Indonesia sempat meminta Manning memanfaatkan VAR untuk meninjau ulang pelanggaran, namun permintaan itu ditolak dan hanya diberikan kartu kuning. Deretan keputusan kontroversial ini menambah daftar panjang kritik terhadap Manning, yang ternyata bukan pertama kali menjadi sorotan karena keputusan penuh tanda tanya. Sejarah kontroversi Manning dimulai jauh sebelum laga ini. Pada 2015, saat memimpin pertandingan Liga China antara Shanghai Shenhua melawan SCPG, Manning mengusir 3 pemain Shenhua dan memenangkan pertandingan untuk SCPG dengan skor 5-0 yang memicu protes besar dari pelatih dan pemain. Pada 2022, ia pernah diserang pemain Songshan Longmen yang kesal karena diusir, menunjukkan bahwa ketegasannya sering memicu konflik. Lalu pada final Piala Asia 2023, Manning memimpin pertandingan yang diwarnai 3 penalti untuk tuan rumah Qatar yang berujung kemenangan 3-1 atas Yordania, kembali menimbulkan sorotan internasional mengenai keputusannya. Manning memulai karirnya di dunia perwasitan sejak masa kuliah, kemudian terpilih menjadi wasit Liga China pada ke-2010. Lisensi FIFA yang dimilikinya sejak 2011 membawanya memimpin laga di berbagai ajang penting, termasuk Piala Asia,
kualifikasi Piala Dunia dan Liga Champions Asia. Total hingga kini, Manning tercatat telah memimpin 354 laga, mengeluarkan 1.488 kartu kuning, 47 kartu merah, 51 kartu merah langsung, dan 117 penalti. Sebagian besar pengalamannya diperoleh di Liga Chinese sebanyak 204 pertandingan. Ia juga tercatat telah memimpin 7 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk laga kontra Timnas Indonesia yang menunjukkan bahwa pengalaman luasnya pun tidak terbebas dari kontroversi. Dampak keputusan kontroversial Manning terhadap Timnas Indonesia sangat terasa. Kekalahan 1-0 mengubur peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia, membuat posisi Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B dan memicu frustrasi pemain serta supporter. Selain memengaruhi hasil pertandingan, keputusan-keputusan ini juga berdampak pada psikologi pemain. Ketegangan di lapangan meningkat, emosi pemain memuncak, dan interaksi antara pemain dan wasit kerap dipenuhi protes. Suasana di King Abdullah Sports City semakin panas ketika supporter menyaksikan insiden yang dianggap tidak adil, memperburuk tekanan bagi Timnas Indonesia yang tengah berjuang di lapangan. Dari perspektif analisis teknis, keputusan-keputusan Manning menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan aturan. Dalam beberapa momen, pelanggaran jelas yang seharusnya berbuah kartu merah atau penalti justru tidak diberikan. Sebaliknya, beberapa pelanggaran ringan diberikan kartu kuning, menimbulkan kesan berat sebelah. Fenomena ini memicu debat di kalangan analis, penggemar, dan media yang mempertanyakan objektivitas dan integritas pengambilan keputusan di level internasional. Meski Manning memiliki pengalaman luas dan terlibat dalam pertandingan besar, malam itu publik dan pengamat menyoroti sisi kontroversialnya, memperlihatkan bahwa pengalaman bukan jaminan konsistensi dan keadilan. Dalam perspektif sejarah, keputusan kontroversial Manning mencerminkan tantangan besar dalam sepak bola internasional, yaitu bagaimana menjaga integritas dan objektivitas di tengah tekanan emosional, politik, dan komersial. Wasit harus mampu menyeimbangkan kepentingan kedua tim, menegakkan aturan, sekaligus menghadapi situasi emosional yang kompleks di lapangan. Malam itu, Manning menjadi simbol kontroversi tersebut, di mana satu keputusan bisa mengubah arah pertandingan, memengaruhi nasib tim, dan memicu kritik global. Dari sisi publik, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana persepsi tentang keadilan dan objektivitas wasit sangat penting bagi pengalaman menonton. Supporter Timnas Indonesia merasa dirugikan, reaksi di media sosial pun meluas dengan ribuan komentar yang menyoroti ketidakadilan, sementara analis dan jurnalis mencoba mengevaluasi setiap keputusan yang diambil Manning. Selain itu, keputusan kontroversial tersebut memengaruhi dinamika permainan di lapangan. Pemain Indonesia menjadi lebih hati-hati dalam melakukan tackle, sementara pemain Irak bisa memanfaatkan celah tersebut, termasuk dalam mengulur waktu dan mengatur ritme pertandingan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang nyata, memengaruhi strategi kedua tim, dan berkontribusi pada hasil akhir 1-0 bagi Irak. Tidak hanya berdampak di lapangan, kontroversi ini juga menimbulkan diskusi panjang di komunitas sepak bola Asia dan internasional. Pengamat menyoroti perlunya peningkatan pelatihan wasit, pemanfaatan teknologi VAR yang lebih konsisten, dan prosedur evaluasi pasca pertandingan yang lebih transparan agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus Manning menjadi bahan studi bagi Federasi Sepak Bola, pelatih, dan pemain mengenai bagaimana interaksi wasit, keputusan, dan psikologi pemain dapat memengaruhi jalannya pertandingan secara keseluruhan. Secara personal, pengalaman ini tentu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemain Timnas Indonesia belajar menghadapi keputusan yang kontroversial dengan profesionalisme, menjaga fokus meski merasa dirugikan, dan tetap berusaha maksimal hingga peluit akhir. Federasi Sepak Bola Indonesia juga bisa menjadikan pengalaman ini sebagai evaluasi dalam memilih pendekatan strategi, komunikasi dengan wasit, dan penggunaan teknologi VAR. Bagi Manning sendiri, setiap kontroversi menjadi catatan dalam karirnya, memperlihatkan bahwa meskipun berpengalaman, wasit selalu berada di bawah pengawasan publik, pemain, dan media, serta harus siap menghadapi kritik konstruktif maupun kontroversial. Di luar lapangan, publik menyadari bahwa sepak bola adalah olahraga emosional, di mana satu keputusan dapat membangkitkan kemarahan, protes, atau dukungan.
Kontroversi Manning adalah contoh nyata bagaimana wasit memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, ritme pertandingan, dan pengalaman menonton yang fair. Dalam konteks ini, laga Irak vs Timnas Indonesia menjadi studi kasus tentang dinamika sepak bola modern, ketegangan antar tim, tekanan supporter, dan peran wasit yang sering menjadi sorotan utama. Kesimpulannya, Manning adalah sosok yang memiliki pengalaman internasional luas, memimpin ratusan pertandingan besar, namun tetap menjadi figur kontroversial di malam yang menentukan nasib timnas Indonesia. Keputusannya memicu kritik, memengaruhi hasil, dan membuka diskusi panjang tentang peran wasit dalam menjaga integritas olahraga. Kontroversi ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya soal skor dan teknik, tetapi juga tentang psikologi, persepsi, dan keadilan yang kesemuanya bertemu di lapangan hijau dengan Manning sebagai salah satu figur yang memengaruhi jalannya cerita. Itulah profil lengkap Manning, wasit asal China yang memimpin laga kontroversial antara timnas Indonesia dan Irak. Dari sejarah karier hingga keputusan-keputusan yang menjadi sorotan, kita melihat bagaimana peran wasit tidak hanya menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga memengaruhi emosi pemain, strategi tim, dan persepsi publik. Kontroversi yang terjadi mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah olahraga penuh dinamika, di mana keadilan, objektivitas, dan profesionalisme menjadi kunci agar setiap pertandingan bisa berjalan fair. Terima kasih telah menyimak bersama Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti fakta, cerita, dan analisis mendalam dari dunia olahraga. Sampai jumpa di bahasan berikutnya, tetap kritis, tetap objektif, dan tetap bersama Cek Fakta.